Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Mobil Kak Denis berhenti. Tanpa berpamitan terlebih dahulu, Inka menarik tas dari kursi belakang lalu keluar dari mobil. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kakaknya. Semua sudah jelas saat mereka makan malam waktu itu. Inka mengembuskan napas lega setelah menutup pintu kosan. Di sini, perasaannya jauh lebih baik. Inka menghampiri kursi di ruang tamu, meletakkan tas di samping kakinya dan merebahkan tubuhnya di sana. Siang ini kosan kosong, Inka sama sekali tidak tahu kemana penghuninya karena baru memeriksa ponselnya. Begitu Inka menyalakan ponselnya, ada beratus pesan WhatsApp dan panggilan telepon. 200 lebih pesan di grup kelasnya dan sisanya dari Hera, Wulan, dan Mas Endi tentu saja. 3 hari meninggalkan Mas Endi tanpa kabar membuat Inka merasa bersalah. Tidak memedulikan pesan grup, pesan dari Hera, dan Wulan. Inka langsung membuka jendela chat Mas Endi. Isinya tidak banyak, tapi setiap harinya Mas Endi tidak pernah absen mencoba mengabari. Dimulai dari hari di mana Inka pergi tanpa pamit. Kabarin kalau kamu udah sampai. Inka, kamu rencana tinggal berapa hari? Kamu kenapa enggak ada kabar sama sekali? Mas, enggak masalah kamu pergi enggak pamit, tapi kenapa sampai enggak ada kabar kayak gini? Ini udah hari ketiga, Inka. Kapan pulang? Mau Mas jemput? Inka tersenyum samar, lalu mengetik balasan untuk Mas Endi. Inka, aku di kosan, Mas. Baru aja nyampe. Selesai membalas pesan Mas Endi, Inka meninggalkan ruang tamu menuju kamarnya. Ia ingin mengganti baju agar lebih santai dan segera tidur. Selama tinggal di rumah, tidur Inka tidak teratur dan sering kali begadang. Setiap malam ada saja hal yang mengganggu pikirannya sampai membuatnya sulit tertidur. Tapi, ada hal lain yang mesti Inka lakukan agar tidurnya jauh lebih nyenyak, yaitu makan. Inka keluar dari kamar, menuju kamar mandi untuk membasuh muka lalu beranjak ke dapur. Sambil menunggu air mendidih, Inka membuka lemari atas, mencari mie instan. Tidak butuh waktu yang lama bagi Inka memasak mie instan dan menghabiskannya sampai tetes kuah terakhir. Waktunya tidur, namun sebelum itu, ia harus mengunci pintu kosan. Baru saja tangannya memutar kunci, deru mobil terdengar dari halaman depan. Inka kembali membuka pintu lebar-lebar. Dan di sana, mobil Mas Endi sudah terparkir. Sang pemilik mobil keluar dan berjalan dengan langkah lebar menghampiri Inka. Mas, ngapain kesini? Bukannya di kampus? Tanya Inka maju selangkah. Mas Endi berhenti tepat di hadapan Inka. Mata Mas Endi meneliti dari ujung kaki hingga ujung kepala Inka. Dan hal yang tidak terduga adalah Mas Endi menyentil dahi Inka. Jujur, ini sedikit lebih sakit dari sentilan sebelum-sebelumnya. Maas, jerit Inka menutup keningnya. Mas Endi berkacak pinggang tak peduli Inka yang mengadu kesakitan. Kamu kenapa enggak ada kabar sama sekali? Inka memonyongkan bibirnya kemudian membuang muka. Aku enggak pernah pegang HP, Mas. Mas Endi terdengar menghela napas. Seenggaknya kamu kabarin kalau memang udah sampai. Hera, Wulan, Mas juga khawatir sama kamu. Inka tetap diam. Yang seharusnya marah itu aku, Inka. Bukan kamu, kata Mas Endi tegas. Maaf Mas, cicit Inka sambil menunduk dalam. Dilihat dari sisi manapun, Inka memang salah.
Tadi Inka hanya kesal karena Mas Endi bukannya memeluk malah menyentil dahinya. Jadi, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Inka mendongak menatap kedua bola mata Mas Endi. Entar malam aja Mas ceritanya, aku mau tidur. Hari ini, bukannya Mas ada jadwal ngajar? Tanya Inka. Mas Endi mengangkat tangan dan melirik jam di pergelangan tangannya. Setengah jam lagi. Tuh kan, mending Mas balik ke kampus, usir Inka secara halus. Lagi-lagi Mas Endi menghela napas. Mas jemput nanti malam. Kemana? Kamu ceritanya di rumah Mas. Dengan santainya, Mas Endi mengecup singkat bibir Inka. Kunci pintunya, dan meninggalkan Inka yang masih terbengong. Suara berisik yang Inka yakini berasal dari dapur menyadarkannya dari alam mimpi. Tidurnya nyenyak sekali. Inka merogoh ponsel di bawah bantalnya dan mengetuk layarnya 2 kali. Ternyata sudah malam. Pasti Wulan dan Hera sedang menyiapkan makan malam. Inka lalu menguncir asal rambutnya dan melangkah gontai keluar dari kamar. Bau tumisan bawang-bawangan langsung menyambar hidungnya. Belum juga sampai di dapur, Inka sudah bisa melihat kalau di sana bukan hanya ada Wulan dan Hera, tapi ada Mas Endi juga. Laki-laki itu duduk di meja makan dengan senyum sumringah. Seandainya ia bisa tinggal selamanya di sini. Akhirnya bangun juga nih Kebo, seru Wulan mengalihkan perhatian Hera dan Mas Endi. Mau gue bantuin? Tanya Inka menghampiri Wulan yang tengah menumis. Sementara Hera memotong sayur-sayuran. Enggak usah, tuh Pak Endi udah nunggu dari tadi. Bawa aja langsung, Pak, kata Wulan tanpa menghentikan gerakan tangannya. Inka melirik sekilas ke arah Mas Endi yang menahan senyumnya, lalu mendaratkan dagunya di bahu Wulan. Mau makan dulu? Wulan mengentakkan bahunya hingga Inka menjauh. Kagak-kagak, lo makan di rumah Pak Endi aja. Gue cuma buat 2 porsi. Inka kembali mendekat. Marah ya gara-gara gue ninggalin lo, bisiknya di telinga Wulan. Udah sono, ganti baju. Ya udah. Akhirnya Inka memilih ikut Mas Endi, karena ia tahu besok Wulan yang akan mengajaknya bicara duluan. Sesampainya di rumah Mas Endi, Inka melepas tudung hoodie hitamnya. Iya, hoodie kebesaran ini dulunya punya Mas Endi, tapi niat Inka mengembalikannya ditolak Mas Endi. Katanya, Inka bisa menyimpan dan menggunakannya sesuka hati. Dengan senang hati Inka terima. Baru saja Inka duduk, Mas Endi datang dan mengulurkan ponsel di depan mukanya. Inka mendongak. Kenapa, Mas? Kamu order makanan lewat HP aku, jelas Mas Endi. Inka mengangguk mengerti dan mengambil ponsel Mas Endi. Kenapa kita enggak masak aja, Mas? Enggak ada bahan apa-apa di kulkas, jawab Mas Endi sambil mengeluarkan dompet dari saku belakang celananya. Kamu yang bayar, saldo Mas habis. Mau makan apa? Tanya Inka menerima dompet Mas Endi. Samain aja sama kamu. Mas mau ke kamar dulu, masih ada kerjaan sedikit. Oke, seru Inka kemudian mulai mengutak-atik ponsel Mas Endi. Tinggal menunggu makanan datang. Tapi, Inka belum melepas ponsel Mas Endi dari tangannya. Sebenarnya Inka percaya tapi tetap saja penasaran siapa saja yang berbalas pesan dengan Mas Endi. Inka memutar kepalanya ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu membuka aplikasi WhatsApp Mas Endi. Chat teratas ada Inka karena diberi PIN. Ujung bibirnya langsung terangkat, dan sisanya hanya ada chat dari ibu Mas Endi, Hera, Wulan, Pak Harto, Naila, Gilang juniornya dan beberapa grup. Beralih ke foto, sama saja, fotonya tidak seberapa. Kebanyakan foto absensi, foto selfie Hera dan juga beberapa foto Inka di kosan.
Keningnya mengernyit, kenapa Mas Endi punya foto ini? Seingatnya, Hera yang selama ini selalu memotretnya secara tiba-tiba. Inka tidak menaruh curiga karena Hera juga memotret Wulan. Ada foto candid Inka yang sedang memasak, saat Inka makan sambil mengacungkan 2 jari ke udara. Foto Inka sedang menonton TV dan banyak lagi gaya lainnya. Ternyata Hera jadi orang suruhan Mas Endi. Jempol Inka baru berhenti ketika orderannya sampai. Inka memindahkan bakmi pesanannya di mangkuk. "Mas, ayo makan," teriaknya. Malam ini Inka tidak akan membahas masalah foto dirinya. Sebenarnya Inka sedikit malu mengetahui sifat Mas Endi layaknya ABG yang baru pacaran. Inka sampai tidak sadar terus tersenyum sejak tadi. Inka mengeratkan pelukannya pada bantal yang menutupi setengah wajahnya. "Mas, kenapa pilih film kayak gini sih?" Sejam yang lalu, setelah makan, Mas Endi mengajak Inka menonton film dulu sebelum pulang. Mereka sempat berdebat karena menginginkan genre yang berbeda. Inka romance dan Mas Endi film berbau horor. Mas Endi keluar sebagai pemenang setelah menang Sweet 3 kali sementara Inka 2 kali. Sumpah, seumur hidup Inka tidak pernah menonton film horor. Ini kali pertama, dan itu karena Mas Endi yang tidak mau mengalah. "Seru," jawab Mas Endi singkat. "Seru apaan?" Gerutu Inka menutup seluruh wajahnya dengan bantal. "Kamu enggak nonton sama sekali makanya enggak tahu ini seru apa enggak." Inka menoleh ke samping tanpa menurunkan bantalnya. "Aku nanti parno Mas kalau nonton film horor." "Ya udah, Mas matiin TV-nya tapi kamu cerita." "Cerita apa? Kenapa tiba-tiba pulang ke rumah orang tua kamu?" Inka menatap Mas Endi dalam diam. Mas Endi menyambar remote di atas meja lalu mematikan TV. Perlahan Inka menurunkan bantal dari wajahnya namun tetap memeluknya. Ia harus memulai cerita dari mana. Jadi, Mas Endi memancing Inka agar segera bercerita. Inka mengulas senyum tipis. "Mereka cuma mau kumpul karena setelah cerai Mama mau ke Sulawesi. Ke rumah nenek kamu." Kepala Inka menggeleng lemah. "Rumah calonnya mungkin," lalu mengedikkan bahu. "Cuma itu kok, Mas." Inka menyerong tubuhnya ke arah Mas Endi. "Yakin cuma itu?" Inka mengangguk. "Terus kenapa sampai enggak bisa dihubungi?" tanya Mas Endi lembut. "Aku kan tadi bilang Mas, enggak pegang HP selama di sana." "Iya, kenapa?" "Males aja," jawab Inka sekenanya. "Malas ngabarin aku." Mas Endi menatap Inka dengan mata menyipit. "Enggak, Mas." "Astaga." Inka mengusap kasar wajahnya. "Kamu belum cerita semuanya, kan?" tanya Mas Endi lagi. Bagaimanapun Inka menutupinya, entah mengapa Mas Endi selalu tahu. Inka menunduk dalam dan mengangguk lemah. "Kamu belum percaya sama Mas?" "Bukan gitu, Mas. Jujur, dari kecil sampai sekarang aku enggak terbiasa cerita sama siapapun. Orang tua aku enggak pernah tertarik dengan keseharian aku." Inka tersenyum pahit. "Biasanya sepulang sekolah, anak-anak lain pasti cerita panjang lebar sama mama atau papanya. Tapi, keluarga aku beda, Mas. Sampai akhirnya aku terbiasa untuk simpan semuanya sendiri. Aku pernah coba cerita, tapi aku selalu pikir 2 kali. Apa yang aku ceritain ini penting atau enggak? Bukan karena aku anggap Mas enggak penting atau enggak percaya." Inka mendongak perlahan namun yang dilihatnya Mas Endi hanya diam dengan ekspresi tak terbaca. "Mulai sekarang, apapun itu, penting atau enggak penting sekalipun, kamu boleh cerita ke Mas." Mas Endi mengusap pelan pipi Inka dengan ibu jarinya. "Setiap hari," tambah Mas Endi. "Aku mau cerita apa setiap hari?" "Semuanya. Misalnya tentang curhatan Bunia,
masakan kamu yang keasinan, Hera yang kelamaan di kamar mandi, atau kamu yang abis nangis karena nonton drama Korea? Kamu boleh cerita apa aja, jelas Mas Endi menarik dan menggenggam tangan Inka. Mas, ucap Inka lirih dengan mata berkaca-kaca. Jangan nangis, kata Mas Endi tersenyum lebar sembari mengusap kepala Inka. Semakin hari, Inka semakin yakin menjadikan Mas Endi sebagai teman hidupnya bukanlah pilihan yang salah. Sesuai janji Mas Endi malam itu, hampir seminggu ini Mas Endi tidak lupa menghubungi atau menemuinya hanya untuk mendengar cerita Inka seharian. Dan yang membuat Inka semakin nyaman adalah respons Mas Endi. Tidak sekalipun Mas Endi menunjukkan rasa bosan mendengarnya. Seperti malam ini, dalam perjalanan, Inka menceritakan tentang Wulan yang akhirnya punya gebetan baru. Bunia yang menjanjikan ACC setelah 2 kali bimbingan terakhir, dan Inka yang merasa antusias menunggu drama terbaru. Mas, nanti jangan nonton film horor lagi, sahut Inka menoleh sekilas. Iya, enggak, kali ini kamu yang pilih. Romance, boleh. Mas Endi mengangguk namun tetap fokus memarkir mobilnya. Iya, titip. Mas Endi menyerahkan dompet dan ponsel. Makanya bawa tas dong, Mas, kata Inka sedikit kesal. Pasalnya, setiap jalan Mas Endi tidak pernah membawa tas dan menitip barang-barangnya ke Inka. Mau tidak mau, Inka selalu membawa tas yang lebih besar. Kan, ada kamu, ujar Mas Endi santai. Meskipun kesal, Inka tetap mengambil barang Mas Endi dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah memesan tiket di bioskop, Inka berpindah untuk membeli popcorn dan minuman. Tidak lupa Mas Endi yang selalu mengekor di belakang. Inka mengeluarkan dompet Mas Endi dan membayar snacknya. Selama berpacaran dengan Mas Endi, laki-laki ini memang melarang keras Inka membayar apapun itu jika mereka sedang jalan berdua. Pernah sekali waktu Inka membayar makanan secara sembunyi-sembunyi. Begitu tahu, Mas Endi kesal tapi tidak sampai marah. Akhirnya, Inka menurut saja hingga sekarang. Pak Endi, tubuh Inka refleks ikut berbalik. Inka, Naila mengernyit menatap Inka dan Mas Endi bergantian. Kalian kok bisa bareng? Tertangkap basah. Inka menengok Mas Endi yang terlihat biasa-biasa saja. Berbeda jauh dengan Inka yang gelagapan harus mencari alasan apa. Mau nonton juga? Tanya Mas Endi santai. Naila mengangguk pelan, sesekali melirik Inka yang berdiri tepat di samping Mas Endi. Tapi, kalian enggak sengaja ketemu atau gimana? Nay, Inka pacar saya, potong Mas Endi sukses membuat napas Inka tercekat. Pacar, ulang Naila seakan tidak percaya. Inka menarik ujung bibirnya ke atas meski sangat sulit. Sebentar lagi gosip tentang ia dan Mas Endi akan tersebar di seluruh penjuru kampus. Inka, lo beneran pacaran sama Pak Endi? Tanya Naila dengan senyum dipaksa. Inka mengangguk ragu. Tapi saya minta tolong jangan sampai ada orang lain yang tahu, minta Mas Endi mengalihkan pandangan Naila dari Inka. Naila diam sesaat, menghela napas lalu menyugar rambutnya. Teman sekelas saya sebentar lagi nyampe, Pak. Mungkin lebih dari 7 orang. Saya enggak bisa jamin Bapak enggak papasan sama mereka. Mata Inka langsung membulat, kepalanya mendongak menatap Mas Endi. Mas Endi menunduk membalas tatapan Inka. Kamu mau pulang? Dengan cepat Inka mengangguk. Mas Endi balas mengangguk lalu menyerahkan 2 tiket kepada Naila. Buat teman-teman kamu, makasih udah kasih tahu saya. Naila tertunduk lemas. Sama-sama, Pak. Sebelum benar-benar keluar dari bioskop, Inka sempat menengok ke belakang. Di sana,
Naila masih menunduk menatap tiket di tangannya. Tiba-tiba saja Inka merasa bersalah. "Masa?" Reaksinya Naila gimana? Tanya Wulan semangat. Padahal ini masih pagi. Dia kaget, "Lah, tapi enggak sampai nanya macem-macem," jawab Inka kemudian meneguk segelas air dari gelas. "Yah," Wulan mendesah kecewa. "Seandainya gue ikut." "Kalau Kak Wulan ikut, Naila enggak mungkin curiga." "Lah," ujar Hera. Inka mengangguk setuju. "Tapi, kok aneh?" Wulan mengusap-usap dagunya. "Belum ada yang ngegosipin lo." Inka tersenyum tipis. "Naila kayaknya enggak gitu. Semalam aja dia yang kasih tahu kalau temen sekelas kita bakal datang juga ke bioskop. Kirain kalian bakal cakar-cakaran kayak di sinetron-sinetron." Wulan berhenti menyantap bubur kacang hijaunya. "Kalau menurut pandangan aku sih, sebenarnya Kak Naila enggak salah karena deketin Mas Endi. Selama ini kan dia enggak tahu Mas Endi pacaran sama Kak Inka. Yang salah itu kalau dia udah tahu, tapi tetap deketin Mas Endi," jelas Hera. Inka manggut-manggut, setuju dengan pendapat Hera. "Iya juga sih, tapi gue tetap enggak suka sama Naila. Dia saingan gue di kelas," kata Wulan mengedikkan bahu. "Itu mah masalahnya beda," sembur Inka. Di tengah perdebatan mereka, ponsel Inka yang ada di atas meja bergetar. Satu pesan masuk, "Kak Denis, jadi gimana? Pacar kamu kapan ke rumah?" "Papa enggak bakal percaya kalau dia enggak datang langsung ke rumah." Inka sampai lupa menyampaikan hal ini ke Mas Endi. Inka langsung gelisah, bingung bagaimana cara mengatakannya pada Mas Endi. Padahal jelas-jelas Inka menolak waktu itu. "Beb, gimana? Lo mau enggak?" "Hah?" Inka mengangkat kepala dan menatap Hera dan Wulan bergantian. Sepertinya ada yang ia lewatkan. "Gue udah pernah bilang, rajin bersihin conge. Bukannya dipelihara. Enggak denger, kan?" Inka meletakkan ponselnya. Sorry. Kalian ngomongin apa emangnya?" "Kita barbekyuan Beb di rumahnya Pak Endi," jawab Wulan malas. "Dalam rangka apa?" tanya Inka mengernyitkan dahi. "Penghilang stres, Beb." Hera mengangguk. "Sekalian, anggap aja ini buat ngerayain ulang tahun Mas Endi yang udah lewat." "Ulang tahun? Mungkin ini bisa jadi waktu yang tepat." Meski tidak begitu luas, halaman belakang rumah Mas Endi masih cukup sebagai tempat memanggang dan bersantai. Sementara Hera sibuk dengan daging, Inka lain lagi. Ia dan Wulan mengeluarkan kursi dan meja bundar ke halaman. Setelah selesai, Wulan langsung menghampiri Hera. Bukan membantu, niat Wulan ke sana adalah mencicipi daging yang sudah matang. Inka memilih duduk sebentar sambil memperhatikan Hera dan Wulan. Sisa satu orang yang sejak sore ditunggu kedatangannya. Jam menunjukkan pukul 7 malam namun Mas Endi belum juga muncul. Baru saja Inka bermaksud menghubungi Mas Endi. Laki-laki itu lebih dulu menggetarkan ponselnya. "Halo, Mas. Kamu di mana? Di kosan enggak ada orang." "Mas ngapain ke kosan?" Inka melirik Hera dan Wulan yang juga balas menatapnya. "Dengerin kamu cerita, kamu di mana sekarang?" Inka mendesah pelan. "Di rumah kamu, Mas." "Sendiri? Ada Hera sama Wulan." "Oh, ya udah, Mas pulang sekarang." "Hati-hati, Mas." "Kenapa, Kak?" sahut Hera begitu Inka menjauhkan ponsel dari telinganya. "Mas Endi ada di kosan." "Ngapain?" Inka mengangkat bahu lalu menghampiri Hera. Sekarang gantian ia yang memanggang. Sementara Wulan pamit ke kamar mandi. Inka masih sibuk memanggang beberapa sosis ketika Mas Endi sampai. Kemejanya belum diganti dan laki-laki itu langsung menuju halaman belakang.
Mas Endi melempar senyum kemudian duduk bersama Hera. Pantesan tadi pagi minta uang, sindir Mas Endi. Yang disindir justru pura-pura tidak dengar. Itu tuh perayaan ulang tahun, Mas. Udah lewat, dek. Biarin, Kak Inka nggak rela kalau cuma Kak Naila yang bisa kasih surprise ke Mas Endi. Inka melotot ke arah Hera. Enggak. Ini usulnya Wulan, Mas. Selanjutnya, Inka tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Kakak beradik itu saling berbisik diiringi kekekan pelan. Sedetik kemudian raut wajah keduanya berubah serius lalu Hera berdiri. Aduh, Kak Wulan bokernya lama banget. Aku masuk dulu Kak, takutnya Kak Wulan kecemplung di kloset. Inka memandang punggung Hera yang semakin menjauh. Penyakit Wulan mulai menular ke Hera. Kasihan, mana masih muda. Mau dibantuin? Mas Endi menghampiri Inka. Tinggal ini doang. Enggak usah Mas, jawab Inka membalik sosis. Oh iya, yang dibilang Hera itu enggak bener, Mas. Jangan percaya. Mas Endi tersenyum lebar sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Iya. Jadi, hari ini ada cerita apa? Inka memutar bola matanya ke atas, mengingat kembali kegiatannya satu hari ini. Seharian ini aku di kosan, ngerjain revisi terus nemenin Hera belanja bahan barbekue. Itu doang kayaknya. Karena abis belanja aku langsung kesini, lanjut Inka. Mas Endi mengangguk kemudian mengambil alih penjepit di tangannya. Inka biarkan karena masih sibuk mengingat, sepertinya masih sesuatu yang ia lupa. Oh, seru Inka, ada lagi, Mas. Apa? Pas jalan ke sini, aku lihat cowok tinggi, ganteng banget, Mas. Kata Inka semangat. Namun bukannya tertarik, Mas Endi justru mengernyit. Kayaknya blasteran Korea. Kulitnya enggak terlalu pucat tapi mukanya Korea banget. Terus dia kan pakai lengan pendek, bisepnya kelihatan dong, Mas. Enggak gede sih tapi cocok lah sama mukanya. Mas Endi berdeham. Tinggian mana sama Mas? Sudah bisa ditebak. Inka menahan senyumnya mendengar pertanyaan Mas Endi. Lagi-lagi Mas Endi cemburu. Bukannya berhenti, Inka semakin ingin menggoda Mas Endi. Kayaknya dia deh, Mas, jawab Inka tanpa pikir panjang. Mas Endi menghela napas kasar lalu memegang lengan atas kirinya. Aku juga punya Inka. Ketutup kemeja, Mas. Enggak kelihatan. Dengan cepat Mas Endi menggulung lengan kemeja sebelah kiri hingga memperlihatkan sedikit otot di lengannya. Inka beroh ria sembari mengangguk. Kenapa? Bisepnya dia lebih oke. Iya, ujar Inka terkekeh pelan. Bagaimana tidak? Muka Mas Endi jelas sudah kesal luar biasa. Inka memegang perutnya yang sakit karena tertawa sementara Mas Endi membuang muka tanpa ekspresi. Mas, bercanda, jangan marah, bujuk Inka mengusap air mata di sudut matanya. Ini karena Inka tertawa terlalu bersemangat. Mas Endi menatap Inka sinis dan berniat menyentil keningnya. Tapi beruntung, Inka lebih cepat menahan tangan Mas Endi sebelum mendarat di keningnya. Inka kembali tertawa. Jangan Mas, sumpah yang kemarin itu sakit. Itu hukuman buat kamu. Ya udah, aku kasih hadiah biar Mas enggak marah lagi. Mas Endi menatap serius. Hadiah yang Mas mau dari kamu cuma satu. Inka menarik napas lalu membuangnya. Iya, makanya itu hadiah dari aku, Mas. Maksudnya, Inka menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil membasahi bibirnya. Ya itu yang Mas butuhin sekarang. Jangan bercanda lagi, kata Mas Endi tersenyum tenang. Enggak, Mas. Aku serius, Papa nyuruh Mas datang ke rumah. Mas Endi tiba lebih cepat dari yang Inka kira.
Tidak ingin membuat Mas Endi menunggu, Inka segera menguncir rambutnya, memasukkan barang-barang ke dalam tasnya lalu keluar dari kamar. Begitu Inka keluar, dilihatnya Mas Endi yang sedang berdiri berhadapan dengan Hera. "Gimana, Dek? Bagus enggak?" tanya Mas Endi sambil memutar tubuhnya. "Bagus. Biasanya kan Mas Endi pakaiannya emang gini," jawab Hera. Inka juga ikut memperhatikan penampilan Mas Endi sembari menghampiri mereka. Dan Inka setuju apa kata Hera. Ini penampilan rapi, bersih khas Mas Endi. Kemeja lengan pendek berwarna krim dan celana bahan moka. "Enggak, Dek. Biasanya kan Mas pakai lengan panjang." "Bagus kok, Mas," sahut Inka tersenyum cerah. "Atau bagusan pakai lengan panjang?" tanya Mas Endi dengan alis terangkat. Inka menggeleng cepat. "Enggak usah, Mas. Lagian Papa cuma mau ketemu, pakaiannya santai aja." "Oh oke," ujar Mas Endi lalu menunduk memperhatikan penampilannya sendiri. "Mukanya enggak usah tegang gitu, Mas," goda Hera tersenyum lebar. "Siapa yang tegang?" elak Mas Endi membuat Inka terkekeh geli. "Udah, ayo Mas, biar kita pulangnya enggak kemalaman," ajak Inka menarik tangan Mas Endi. "Hati-hati," kata Hera. Inka menengok ke belakang lalu melambaikan tangan ke arah Hera. Meskipun tegang, Inka berusaha menutupinya. Ini pertama kalinya ia mengenalkan seorang pria kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, Inka sedikit terkejut karena Mas Endi mengeluarkan satu kantong besar dari kursi belakang. "Entah apa isinya." "Itu apa, Mas?" "Mas enggak mungkin datang dengan tangan kosong," jawab Mas Endi sambil merapikan rambutnya. Inka hanya mengangguk mengiyakan kemudian melangkah duluan. Namun baru beberapa langkah, Mas Endi mencekal tangannya. Otomatis Inka berhenti dan menoleh. "Kenapa, Mas? Di dalam ada siapa aja?" "Papa, Kak Denis sama istrinya," balas Inka sambil menaikkan satu persatu jarinya. Mas Endi mengangguk dan berganti menarik tangan Inka. Saat sampai di depan pintu, Inka dan Mas Endi saling melempar tatapan sebelum akhirnya Inka mengetuk pintu. Mendorong pintu dan seseorang berlari kecil menghampirinya. Kak Nurul, perempuan berhijab yang selama 2 tahun hidup bersama kakaknya. Kak Nurul langsung memeluk Inka singkat dan mengajaknya duduk di ruang tamu. "Tunggu di sini, aku panggil Papa dulu sekalian buatin minum buat kalian." "Aku ikut ke dapur, Kak," sahut Inka beranjak dari duduknya. "Mas enggak apa-apa kan aku tinggal?" Mas Endi mengangguk, kali ini ekspresinya jauh lebih tenang. "Iya, enggak apa-apa." Inka tiba lebih dulu di dapur karena Kak Nurul sedang memanggil papanya. Dari lemari, Inka mengeluarkan 5 buah cangkir. 3 di antaranya diisi bubuk kopi dan sisanya Inka celupkan kantung teh. "Kamu ngapain? Mending temenin pacar kamu sana. Aku cuma bantu bikinin minum, enggak lama kok." "Namanya siapa?" tanya Kak Nurul menambahkan gula ke dalam cangkir. "Henry, Kak, tapi lebih sering dipanggil Endi." "Calon kamu ganteng loh," sahut Kak Nurul mulai mengaduk satu persatu cangkirnya. "Kerja di mana?" "Dia dosen Kak di kampus aku." Kak Nurul menoleh cepat dengan alis terangkat tinggi. "Jangan bilang dia ngajar kamu juga." Inka tersenyum kikuk, tidak berniat menjawab atau mengangguk. Meski begitu, Kak Nurul ikut tersenyum seakan tahu jawabannya. "Cinlok toh ternyata, pantes ngebet nikah, kamu yakin terima dia?" Kak Nurul meletakkan cangkir di atas nampan. "Iya, Kak, kalau enggak, ngapain aku ngajak dia ke rumah?" Kak Nurul menghela napas. "Denis tuh khawatir kamu terima dia cuma karena pengen menghindar dari mama." Memang itu, tapi Inka yakin keputusannya tepat.
Inka yakin Mas Endi bisa menjadi suami yang baik. Enggak kok, Kak, kata Inka menggeleng lemah. Kak Nurul meremas tangan Inka. Aku udah sempat ngomong sama papa biar kamu enggak perlu ikut sama mama. Pupil matanya mendadak membesar. Terus papa bilang apa? Sebenarnya niat papa nyuruh kamu ikut mama itu biar mama kamu enggak kesepian dan kamu tahu sendiri kan kondisi mama. Biar bagaimanapun kamu itu juga anaknya mama. Inka menarik pelan tangannya kemudian menggeleng. Apapun alasannya, aku tetap enggak mau, Kak. Aku bawaannya pengen nangis kalau lihat mama. Jadi, setelah nikah, kamu mau ikut suami kamu. Kepalanya mengangguk tanpa ragu. Ini adalah keputusan yang telah Inka pikirkan matang-matang. Inka meletakkan nampan di atas meja dan ikut duduk bersama Kak Denis di kursi. Kak Nurul menyusul membawa beberapa kue basah dan duduk di samping Inka. Sementara Papa dan Mas Endi duduk terpisah. Kamu seumuran Denis kalau begitu, kata Papa melirik Mas Denis sekilas. Iya, Om, kalau niat kamu benar-benar terlaksana. Kamu mau Inka ikut kamu atau untuk sementara tinggal di rumah orang tua dulu? Mas Endi menatap ke arah Inka. Saya sempat bahas ini sama Inka, Om. Dia enggak keberatan kalau tinggal di rumah saya. Kamu sudah punya rumah sendiri. Mas Endi mengangguk cepat. Iya, Om. Jaraknya enggak terjauh dari kosannya Inka. Kamu yakin? Kak Denis bergumam di samping Inka. Tanpa menoleh, Inka mengangguk. Kakak enggak mau kamu terpaksa nikah, ujar Mas Denis lagi setengah berbisik. Orang tua kamu sudah pernah ketemu sama Inka? Tanya papanya lagi. Sekali lagi Mas Endi mengangguk. Pernah, Om. Belum lama ini mereka ketemu. Mereka sudah tahu kamu mau serius sama Inka. Tahu, Om. Tapi karena waktu itu Inka sempat nolak, saya belum kabarin mereka lagi kalau sekarang Inka terima saya, jawab Mas Endi tersenyum tipis. Tubuh Inka langsung menegang. 3 pasang mata menatapnya dengan alis bertautan. Inka nolak kamu. Kapan? Inka menunduk mendengar pertanyaan Kak Denis. Inka lupa memberitahu Mas Endi untuk tidak membahas hal itu. Mungkin 3 minggu lalu, tapi baru-baru ini jawaban Inka berubah, jawab Mas Endi bersemangat. Bersamaan dengan itu, sebuah tangan terulur dan menggenggam tangannya. Inka menoleh dan mendapati Kak Nurul memberinya senyum menenangkan. Inka, takut-takut Inka mendongak dan menatap papanya. Kamu yakin? Pernikahan itu bukan main-main Inka. Aku yakin, Pah. Kata Inka tegas. Jangan jadikan niat baik Henry sebagai alasan menghindar dari mama kamu. Inka menelan salivanya susah payah. Genggaman di tangannya semakin kuat, seakan berusaha menyalurkan energi. Maksud Om apa? Tanya Mas Endi. Papanya menyandarkan punggung sambil menghela napas berat. Setelah lulus nanti, saya mau Inka ikut dengan mamanya. Saya cuma tidak mau Inka terima lamaran kamu karena menghindar dari mamanya. Enggak, Pah. Aku yakin sama Mas Endi, ucap Inka tidak berani menatap Mas Endi. Inka takut Mas Endi tidak percaya padanya dan menunjukkan raut kecewa. Papanya menghela napas lagi. Kalau memang kamu serius, saya tunggu kedatangan orang tua kamu. Iya, Om. Inka memberanikan diri mendongak dan menatap Mas Endi yang duduk di hadapannya. Namun laki-laki itu justru mengalihkan pandangannya. Jujur, Inka takut. Langit mulai gelap ketika mobil Mas Endi tiba di depan kosan. Sepanjang perjalanan, tidak ada di antara mereka yang memulai pembicaraan. Inka sibuk dengan ketakutannya, sementara Mas Endi terlihat sangat dingin. Kamu enggak turun. Inka meremas sabuk pengamannya. Mas, percayakan sama aku.
Hening. Mas, sebelumnya aku percaya, tapi sekarang aku ragu. Papa memang nyuruh aku ikut mama, tapi aku serius terima mas. Inka menoleh namun Mas Endi tidak balas menatapnya. Matanya hanya fokus menerawang ke depan. Mas Endi menenggelamkan wajahnya ke setir mobil, lalu membuang napas frustrasi. Tidak lama, Mas Endi mengangkat kepala dan menatap Inka. Apa alasan kamu terima lamaran aku? Karena aku yakin sama mas. Kenapa baru sekarang kamu yakin? Kenapa kamu yakin setelah kamu harus ikut mama kamu? Tanya Mas Endi mengintimidasi. Aku emang berharap dengan kita nikah, aku enggak harus ikut sama mama, jawab Inka lirih. Tapi bukan berarti aku enggak serius terima mas. Mas Endi menyandarkan punggungnya sembari memijit pelipisnya. Jawaban kamu bikin aku ragu sama perasaan kamu yang sebenarnya. Air matanya lolos dan mengalir cepat di pipi Inka. Aku enggak pernah main-main sama perasaan aku, mas. Mas kasih kamu waktu untuk pikirkan ini baik-baik. Dan aku juga butuh waktu supaya perasaan aku tenang. Sekarang, mas enggak bisa berpikir, Inka. Dah ACC. Pertanyaan itu menyambar telinga Inka bahkan sebelum pantatnya menyentuh kursi kantin. Ia menoleh sekilas lalu mengangguk. Kenapa lagi lo? Perang lagi sama si dia? Bukannya menjawab, Inka justru menghela napas berat. Tanpa perlu dijawab pun, sebenarnya Wulan sudah tahu jawabannya. Beberapa hari ini Mas Endi memang tak pernah mampir ke kosan. Lo mau makan? Biar gue pesenin, kayaknya buat jalan aja lo udah nggak sanggup, kata Wulan menepuk-nepuk pelan punggung Inka. Minum aja, Lan, es teh manis, balas Inka pelan. Titip map, gue mau ke toilet. Wulan menyatukan jari telunjuk dan jempolnya membentuk lingkaran. Oke, setelah urusan buang-membuangnya selesai, Inka merapikan kemejanya bersamaan dengan suara tawa dua perempuan yang masuk ke dalam toilet. Gue baru dengar sumpah. Inka mengurungkan niatnya keluar dari bilik toilet. Iya, teman gue bilang dia sering lihat Pak Endi ke kosan yang deket kampus. Kakinya maju selangkah mendekati pintu agar percakapan dua orang di luar sana makin jelas di telinganya. Masa, kos yang mana? Deket kampus kan emang banyak kos-kosan. Dia enggak mau bilang, katanya takut kalau ini kesebar. Nanti dia yang kena. Yah, gimana sih? Tapi itu jelas banget kalau Pak Endi pacaran sama mahasiswa di sini. Enggak mungkin kan mahasiswa dari kampus lain ngekos deket kampus kita. Tubuh Inka semakin sulit bergerak. Detak jantung pun ikut berpacu dengan napasnya. Hidupnya selama di kampus pasti lancar jaya karena pacaran sama dosen. Iya, enggak, iyalah. Enggak ngangka gue, Pak Endi sukanya sama mahasiswanya sendiri. Menurut lo, salah satu dari mereka terdengar setengah berbisik. Tuh cewek yang godain Pak Endi duluan atau... Suara gebrakan pintu bilik terdengar nyaring. Inka menoleh meski tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Kak Naila. Mata Inka membulat, ia juga terkejut karena Naila yang muncul di luar sana. Kenapa? Kaget karena gue ada di dalam. Nada suara Naila terdengar sinis. Sejak kapan, Kak? Gue lebih dulu di dalam daripada lo berdua, ya. Telinga gue sampai panas dengerin kalian ngegosip. Maaf, Kak, kenapa lo minta maaf sama gue? Minta maaf sana sama Pak Endi. Lagian ya, apa urusannya sama kalian kalau Pak Endi pacaran sama mahasiswanya sendiri? Ada larangan. Kalau lo mau, gue bisa kenalin lo sama dosen juga. Bentar lagi Pak Mel cerai, siapa tahu lo mau daftar. Enggak, Kak. Awas kalau gue denger gosip kayak ginian lagi.
Apalagi kalian yang mulai sembarangan ngomong tentang mahasiswa itu atau Pak Endi. Gue laporin ke Pak Ahmadi. Jangan, Kak. Ya udah keluar sana. Sesuai perintah Naila, suara langkah yang berlari kecil semakin menjauh dari toilet. Tanpa sadar, ujung bibir Inka terangkat. Cukup lama ia terdiam, akhirnya Inka keluar. Naila juga sudah pergi. Namun begitu keluar dan berbelok, Naila menghadang jalannya. Kaki Inka mengerem mendadak sambil mengelus dadanya. Nay, lo ngagetin gue. Naila melipat dua tangannya di depan dada. Ternyata lo yang di dalam, kirain siapa? Kenapa emangnya? Naila berdeham pelan, gue mau kasih peringatan kalau yang di dalam bukan lo. Thanks, Nay, ucap Inka tulus. Naila memalingkan muka. Gue belain Pak Endi, kenapa lo yang makasih? Inka tersenyum tertahan melihat tingkah Naila. Jelas-jelas lo belain gue tadi. Enggak tuh. Ya udah, kalau lo malu. Gue duluan, pamit. Inka berbalik arah. Tunggu. Inka menghentikan langkahnya lalu kembali berhadap-hadapan dengan Naila. Kenapa? Sejenak Naila kelihatan ragu. Gue cuma mau nanya, Pak Endi lagi ada masalah. Alis Inka terangkat tinggi namun mulutnya bungkam. Bukannya apa-apa sih, cuma auranya Pak Endi akhir-akhir ini agak beda dari biasanya. Mungkin. Naila menatap Inka dengan mata menyipit. Sebagai pacar seharusnya lo bantu dong kalau Pak Endi ada masalah. Atau jangan-jangan masalahnya sama lo. Astaga, lo tahu enggak sih, yang mau sama Pak Endi tuh banyak. Jangan disia-siakan dong. Tebakannya benar sekali. Tapi, Inka tersenyum tipis sembari menggeleng pelan. Serius lo? Inka mengangguk. Ya udah kalau gitu, gue duluan. Bye. Naila menaikkan sebelah tangannya ke udara dan meninggalkan Inka yang masih diam di tempatnya. Lo abis boker apa ngapain sih? Lama banget, tegur Wulan begitu Inka sampai. Di atas meja sudah tersaji es teh manis pesanannya. Makasih, Lan. Ih enggak nyambung, kata Wulan bergidik. Kayaknya lo harus dibawa ke dokter THT deh Beb. Takutnya makin parah. Lo yang temenin tapi, balas Inka bercanda. Ogah, malu gue. Inka tidak lagi menyahut karena sibuk menyeruput es tehnya. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya untuk mendengar pendapat dari Wulan. Mungkin karena terbiasa bercerita dengan Mas Endi, Inka jadi ingin berbagi dengan Wulan. Lan, panggil Inka. Gumam Wulan yang sibuk dengan ponselnya. Menurut lo, gue jahat enggak sih sama Pak Endi? Si dia Beb. Wulan menoleh ke kanan dan ke kiri. Inka langsung menutup mulutnya, tidak sadar dengan apa yang ia katakan barusan. Untung suaranya tidak begitu keras. Iya, itu maksud gue. Gue mana tahu lo jahat atau enggak kalau gue enggak tahu permasalahan kalian. Inka mendorong gelasnya menjauh. Intinya gini, ia menunjuk dirinya sendiri. Wulan mengangguk mendengarkan Inka dengan hikmat. Awalnya, bisa dibilang gue manfaatin si dia. Tapi enggak manfaatin sepenuhnya juga sih, karena makin lama gue yakin dan lupa niat awal gue. Inka mengacak rambutnya. Aduh, gimana sih jelasinnya? Gue bingung. Ngerti enggak? Tanya Inka. Secara garis besar sih, gue lumayan ngerti. Kalau dianalogikan, Cia Ela gaye lu Lan. Inka mengerti dengan tingkat perempuan di sampingnya ini. Ini sama kayak misalnya cewek deketin cowok buat balas dendam tapi akhirnya malah suka beneran. Dan lupa niat dia deketin si cowok buat balas dendam. Iya, enggak. Inka mengangguk walau sebenarnya tidak terlalu setuju analogi yang Wulan paparkan. Oke, nih cewek jelas jahat.
Caranya gimana biar si cowok maafin si cewek? Tanya Inka sedikit mencondongkan tubuh ke arah Wulan. Gampang, minta maaf dan si cewek harus usaha biar si cowok percaya kalau sekarang perasaan dia tulus bukan lagi karena dendam. Kalau cowoknya enggak maafin, putus. Biar gue bisa deketin si dia, hehi. Langsung saja Inka mencubit paha Wulan. Enak aja. Oke, kali ini gue serius. Wulan menaikkan kedua tangannya tanda menyerah. Kalau sih dia emang sayang sama lo, dia bakal cepet luluh kok beb. Selama lo benar-benar serius minta maaf. Apalagi yang modelnya kayak si dia, sekali lo cium langsung dimaafin pasti. Wulan apaan sih? Sekali-kali lo yang agresif dong, beb. Jangan si dia mulu yang nyosor. Inka memejamkan mata. Omongan Wulan semakin melantur. Keesokan harinya, Inka kembali menginjakkan kaki di kampus untuk meminta tanda tangan dua pembimbingnya. Ketika langkahnya semakin dekat dengan ruang dosen, Inka tidak sengaja melihat Bu Nia sedang berjalan menenteng tas laptop dan mengarah ke ruangan Mas Endi. Ini kesempatan emas. Inka berlari menghampiri Bu Lia. "Siang, Bu," sapa Inka tersenyum semringah. Bu Lia menoleh cepat. "Mau minta tanda tangan, kan?" "Iya, Bu. Kamu tunggu di ruangan saya." "Mau saya bantuin, Bu?" tanya Inka berusaha meraih tas laptop Mas Endi. Bu Nia menarik tangannya menjauh. "Enggak usah. Enggak apa-apa, kebetulan saya juga ada perlu sama Mas. Maksud saya Pak Endi." Akhirnya Bu Nia menyerahkan tas laptop pada Inka. "Jangan lama-lama." Inka mengangguk semangat. "Iya, Bu." Helaan napas lega keluar karena Bu Nia percaya dan meninggalkannya begitu saja. Inka pun menghampiri pintu ruangan Mas Endi. "Masuk." Inka segera masuk dan menutup pintu dengan hati-hati. Saat Inka berhadapan dengan Mas Endi, laki-laki itu juga tengah menatap ke arahnya. Namun sedetik kemudian Mas Endi kembali menunduk, sibuk dengan pulpen dan kertas. "Ada apa?" "Ini dari Bu Nia, Mas," jawab Inka menghampiri meja Mas Endi. "Ini masih di kampus Inka," kata Mas Endi tanpa menatap Inka. "Maaf, Pak, kamu taruh laptopnya di meja," sahut Mas Endi. "Oh iya, Pak, ada perlu apa lagi?" tanya Mas Endi karena setelah meletakkan laptop, Inka tak kunjung beranjak dari tempatnya. "Saya mau minta maaf, Pak." Gerakan tangan Mas Endi terhenti lalu mendongak. "Kesalahan saya fatal, Pak. Saya tahu Pak Endi pasti kecewa." Inka menunduk dalam dan menautkan jemarinya. "Inka, jujur, saya takut kita pisah, Pak. Saya takut Pak Endi benci sama saya." Hening. Namun Inka juga tidak berani menatap Mas Endi sekarang. "Saya siap nikah sama Pak Endi. Bukan lagi karena coba menghindar dari mama saya. Inka, saya harus apa biar Bapak maafin saya? Kita bicarakan ini besok aja. Sekarang kamu selesaikan dulu administrasi ujian proposalnya." Bu Nia mungkin udah nunggu. "Iya, Pak," ucap Inka tersenyum lega. Setidaknya Mas Endi mau membahas hal ini lagi. Bukan mengusirnya atau berkata tidak ingin lagi bertemu dengan Inka. Ketika tangannya memegang gagang pintu dan bersiap menariknya, tiba-tiba Mas Endi memanggil namanya. Inka memutar kepalanya ke belakang. "Iya, Pak, Mas sayang sama kamu." Bersambung.